البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Setelah kian lama kita libur dari pelajaran kita tafsir Al-Qur'an, tafsir yang mulia, bagaimana cara memahami isi dan kandungan Al-Qur'an, yang mana mempelajari ilmu Al-Qur'an adalah sebaik-baik ilmu di antara ilmu-ilmu yang ada. Sebagaimana hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk mempelajari ilmu Al-Quran adalah mempelajari ilmu tafsir, yang mana ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat mulia. Dengannya seseorang bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran, serta bisa mengambil pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga bisa memahami secara luas dan memahami dengan pemahaman yang benar. Hal ini tentunya manakala tafsir Al-Quran yang dibacakan adalah tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka berupaya untuk menafsirkan Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan penafsiran para salaf, bukan penafsiran secara per individu, bukan penafsiran secara akal, bukan penafsiran secara hawa nafsu. Sebagaimana tidak asing lagi di telinga kita sebagian kelompok-kelompok sesat yang mereka dikenal dengan Qur'aniyun, yang mereka semangat, gaya mereka memperjuangkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, namun ternyata mereka menolak as-sunnah. Al-Qur'aniyun yang mereka mengatakan bahwasanya sumber kita, pedoman kita adalah Al-Quran saja, tidak perlu dengan as-sunnah katanya. Allahul musta'an. Oleh karena itu sangat banyak perkara-perkara yang menyimpang yang kita jumpai ketika mereka menafsirkan Al-Quran, karena mereka menafsirkan Al-Quran bukan dengan dalil, bukan dengan as-sunnah, bukan dengan pemahaman para salaf, namun mereka menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman per individu, seperti kajian-kajian yang sering antum saksikan dan antum melihat di pinggir jalan, pelang-pelang itu MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Barakallahu fikum, itu terkadang penafsiran mereka karena mereka menggunakan Al-Quran saja, itu banyak kekeliruannya. Sempat muncul dahulu, barakallahu fikum, mungkin kalian juga mendengar tentang halalnya daging apa? Anjing. Karena dalam Al-Quran enggak ada pengharaman anjing. Antum cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas enggak akan dapat anjing itu haram. Setelah nas ya maksudnya ya. Oleh karena itu sebagian mereka, ini berarti halal, karena dalam Al-Quran enggak ada katanya. Namun cukup atau tidak seperti itu? Tidak cukup. Landasan sandaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak cukup dengan Al-Quran saja. Terkadang datang dalam Al-Quran secara global, perlu rinciannya di dalam As-Sunnah. Seperti masalah sholat, perintah sholat dalam Al-Quran banyak, cuman rincian sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam di mana dijumpai? Di dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran enggak ada. Oleh karena itu enggak cukup kalau cuma mengatakan cukup Al-Quran saja. As-Sunnah enggak perlu katanya. Bahkan orang yang menolak As-Sunnah secara tidak langsung dia menolak Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada perintah agar kita mengikuti apa?
As-sunnah. Yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah. Sunnah bukan? Sunnah. Dan apa-apa yang dilarang dari kalian tinggalkanlah. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an saja memerintahkan agar kita mengikuti apa? As-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. As-sunnah juga turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena as-sunnah juga wahyu. Jadi Al-Qur'an juga wahyu, as-sunnah juga wahyu. Yang Rasulullah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah. Ikhwan fid din, azzani wa jazakumullah, termasuk kenikmatan yang sangat besar kita diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji kembali bacaan kita terhadap tafsir Al-Qur'an, yaitu kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir yang dimudahkan dan juga dimudahkan untuk memahaminya serta merenunginya, yang dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, direkomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Asbahullah. Yang terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-261 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki penjelasan ayat yang ke-262 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini mengenai anjuran dan dorongan kepada kita semuanya ketika berinfak, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, jangan berharap agar dibalas oleh orang lain. Paham ya maksudnya? Jadi ketika orang menginfakkan hartanya, memberikan sebuah pemberian, bersedekah, jangan berharap agar dibalas orang lain. Tapi berharaplah agar yang membalas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang seperti ini. Antum saksikan di lingkungan orang awam. Mereka mengadakan acara walimahan atau acara khitanan. Tetangganya dikasih makanan, ini itu. Tujuannya apa? Biar dibayar atau biar disumbang. Nah, mungkin enggak ada tujuan lain. Wallahu alam ya, sebatas pengetahuan kami itu seperti itu. Kita di rumah tenang-tenang, ada orang ketok-ketok pintu, "Assalamualaikum. Ini ada makanan dari tetangga sebelah, ada acara walimahan." Tujuan mereka makanan tersebut dikasihkan itu agar kita nyumbang ke dia, benar enggak? Kalau kita enggak nyumbang, diapain? Dibicarakan. Nah, dibicarakan si fulan itu sudah dikasih makanan enggak nyumbang. Berarti apa? Memberikan sebuah pemberian ingin dibalas. Itu jangan sampai. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Karim, "Wala tamnun tastaksir." Jangan kamu memberikan sebuah pemberian kemudian berharap agar dibalas dengan yang lebih banyak atau yang semisalnya. Jangan. Jadi upayakan kita memberikan sesuatu walaupun sedikit kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, karena balasan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih besar dan lebih berbarokah. Naam, oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin ketika kita hidup di masyarakat. Naam, kita kalau punya harta menyumbang, enggak punya ya enggak masalah, enggak perlu nyumbang, kan enggak harus. Itu kan kembali kepada diri kita. Enggak perlu kita main perasaan, wah nanti kalau kita enggak nyumbang dicaci maki atau istilahnya kita digunjing dan misalnya. Nyumbang itu ikhlas enggak gitu loh istilahnya itu. Kalian ketika nyumbangkan harta itu ikhlas enggak? Ketika kalian ngasih makanan ke rumah itu tujuannya apa? Paham ya? Kalau tujuan ikhlas, kalau enggak nyumbang ya jangan dimarahin. Jangan dibicarakan di belakang. Karena seringnya seperti itu. Nah, iya enggak? Seringnya seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Artinya, orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, baik ketika adanya jihad fisabilillah dia infakkan hartanya atau seluruh jenis kebaikan dia infakkan hartanya. Kemudian mereka tidak mengikutkan di dalam infak tersebut mannan. Mannan itu harapan agar orang itu membalas gitu loh. Paham ya? Jangan diikuti seperti itu. Karena kalau antum atau kita memberikan sesuatu berharapan agar dibalas dengan sesuatu yang semisalnya terlebih, itu sudah
tidak murni niatnya. Apa maksudnya ya? Jadi upayakan kita ngasih ya lillah gitu loh. Perkara dia ngasih atau enggak ngasih, balas atau enggak, yang jelas apa? Lillah. Nah, dan balasan yang paling baik yang kita berikan kepada saudara kita yang berbuat baik kepada kita apa? Jazakallahu khairan. Paham ya? Ucapan jazakallahu khairan. Datang hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Artinya, barang siapa yang dia diberikan kebaikan oleh orang lain, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi jazakallahu khairan. Apa artinya jazakallahu khairan? Semoga Allah Taala membalasi kepadamu kebaikan, sungguh dia telah na'am barakallahu fikum membalas dengan yang lebih. Dalam artian membalas dengan balasan pujian yang lebih. Dalam artian daripada diam kemudian kita tidak mendoakan, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ternyata ada dalilnya ya. Jazakallahu khairan. Na'am barakallahu fikum. Adapun jawabannya bebas. Nah, misalkan jazakallahu khairan mau bilang wa iyyakum wa iyyaka, artinya wa iyyaka jazakallahu khairan. Nah, dan kamu juga semoga Allah Taala membalasi kepadamu kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Adapun lafaz-lafaz yang semakna juzita khairan enggak masalah. Jazakumullahu khairan enggak masalah. Kalau perempuan ya jazakillahu khairan, seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum wa hafizakumullah, upayakan niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan sesuatu. Naam, baik sesuatu tersebut berupa makanan, minuman, harta atau kebaikan, ilmu dan semisalnya, jangan berharap agar apa? Dibalas oleh orang tersebut dengan kebaikan yang serupa atau yang semisalnya. Nah, maksudnya itu jangan mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Paham ya? Tentunya orang itu akan mengerti. Kalau orang yang paham dan sadar, dia akan mengerti walaupun tidak mengharuskan. Nah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Kalaulah seandainya kita belum mendapatkan kebaikan saudara kita, semoga Allah Taala yang akan membalas. Itu aja sudah. Enggak perlu kita mengharap-harapkan kita sudah sering ngasih si fulan tapi si fulan enggak pernah ngasih aku sesuatu apapun. Paham ya? Kita enggak tahu kalau ternyata si fulan doakan kita. Paham ya? Nah, kita enggak tahu kalau ternyata si fulan doakan kita. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala adza, dan jangan pula diiringi dengan adza, gangguan. Jadi antum ngasih tapi gerenengan, istilahnya bahasa Jawanya itu. Sudah ngasih tapi dia gerenengan, wah dikasih enggak bersyukur, dikasih enggak terima kasih. Dikasih dia enggak balas juga misalkan. Jadi malah ganggu gitu loh. Jadi dia ngasih sedekah atau infak tapi malah seakan-akan justru dia itu mengganggu temannya yang dikasih tadi itu. Nah, kita lihat nanti gangguannya apa? Bisa gangguan berupa perbuatan atau gangguan berupa ucapan. Nah, berupa ucapan. Jadi kalau ngasih gitu aja udah. Nah, bahkan sebaik-baik orang yang sedekah atau infak itu bagaimana caranya? Tangan kirinya enggak tahu yang diinfakkan tangan apa? Kanannya. Padahal dekat sekali jaraknya. Dekat enggak? Dekat. Nah, tangan kiri tangan kanan dekat jaraknya. Cuman bagaimana caranya tangan kanan itu ngasih tapi tangan kiri enggak tahu itu loh. Maksudnya sangat tersembunyi sekali. Untuk memurnikan ikhlas, untuk memurnikan niat agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tipe yang seperti ini sebagaimana sabda Rasulullah yang dalam hadis yang sahih akan mendapatkan apa? Mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 orang, bayangkan. Di antaranya satu ini, yaitu apa? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Seorang lelaki menginfakkan, mensedekahkan hartanya dengan sebuah infak fa akhfaha, tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi maksudnya itu dia enggak nampakkan itu loh. Diam-diam senyum-senyum ternyata nyumbang masjid 1M. Contohnya ya. Nah, dia orang enggak tahu, enggak pamer. Wah, ini misalkan enggak gitu. Paham ya? Fa akhfaha. Kemudian hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Hingga tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Karena sangat tersembunyi sekali. Nah, ini kalau orang barakallahu fikum hafizakumullah khawatir riya seperti itu caranya. Benar-benar berupaya untuk sembunyi dan tidak menampakkan di depan orang lain, karena riya itu bisa barakallahu fikum bisa muncul, bisa terkadang bisa ditepis, bisa muncul terus. Riya itu apa maksudnya? Dia beramal agar dilihat oleh manusia atau dia beramal agar dipuji oleh manusia. Nah, barakallahu fikum, misalkan si fulan nyumbang masjid 1M, dipuji, Masya Allah si fulan dermawan,
Si fulan ini sudah tahu dipuji, dia malah tambah apa? Tambah senang dia. Oh iya. Wah ini juragan misalkan. Seperti itu, Allahul musta'an. Hati-hati ya. Yang jelas, niat-niat seperti itu dihindari. Kita lihat nanti tafsirannya. Orang-orang yang seperti ini ketika dia menginfakkan hartanya murni mengharapkan wajah Allah, tidak mengikuti dengan mannan, harapan agar dibalas oleh orang tersebut, dan tidak diikuti dengan adan, yaitu gangguan, rintangan, atau istilahnya perkara yang jelek, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka dia memiliki apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih dengan perkara akhirat yang akan dihadapi, dan dia pun tidak merasa barakallahu fikum, atau dia tidak merasa takut terhadap perkara akhirat yang ingin dia hadapi, dan mereka tidak sedih terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Ini orang-orang yang benar-benar murni memberikan, menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, bukan karena yang lainnya. Sekarang kalau antum perhatikan, sekarang tahun berapa sekarang? Tahun 2018, sebentar lagi tahun 2019. Banyak orang bagi-bagi uang. Tapi apa? Di balik bagi-bagi uang itu apa? Ada unsur yang mereka inginkan agar nyoblos. Ya enggak? Banyak enggak itu? Banyak. Masyarakat ini nanti kalau siap memenangkan kami, nanti jalan halus katanya. Bantu aspal, paham ya? Bantu aspal, material misalnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong nyoblos si fulan tadi itu. Akhirnya apa? Ya pemberian tadi kan enggak murni. Dia memberikan sesuatu karena ingin sesuatu. Nah ini termasuk perkara yang harus dijauhkan. Paham ya? Orang-orang partai kalau gitu, kalau ngasih sesuatu enggak mungkin murni. Ini ikhlas dah. Kalian nyoblos enggak nyoblos, ini ikhlas. Pernah jumpa kayak gitu? Jarang sekali. Jarang sekali. Orang-orang partai ngasih jutaan pun ada tujuannya. Paham ya? Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah taala semoga tidak seperti mereka. Ngasih ya ngasih gitu aja, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Nah, kita saksikan seperti itu ya. Allahul musta'an, terutama di akhir-akhir tahun ini menjelang pemilu istilah mereka ya. Itu banyak orang ngasih uang. Banyak orang yang istilahnya datang ke kampung-kampung survei kira-kira jalannya yang masih apa? Rusak, disurvei, nanti halus tahun depan kalau menang. Itu pun kalau menang. Kalau enggak menang ya enggak jadi halus. Paham ya? Yang jelas banyak iming-iming seperti itu. Ahsan, kita pun berupaya semaksimal mungkin. Kalau kita Ahlus Sunnah ditawari jangan mau. Paham ya? Barakallahu fikum, jangan mau, dan tidak perlu ikut andil. Datang ke sana, barakallahu fikum, walaupun enggak nyoblos jangan. Ustaz, kami kan cuma datang tapi enggak nyoblos. Ngapain datang? Paham ya? Enggak perlu datang, barakallahu fikum. Cukup assalamualaikum. Paham ya? Dalam artian enggak usah datang. Ya, sibukkan dengan mencari ilmu, menimba ilmu, barakallahu fikum. Itu urusan mereka, kita punya urusan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahlu tafsir asbahumullah, alladzina yukhrijuna amwalahum fil jihadi wa anwa'il khair. Orang-orang yang mereka mengeluarkan harta-harta mereka di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jenis-jenis kebaikan. Jadi menginfakkan hartanya itu tidak selamanya untuk jihad saja ya. Barakallahu fikum. Jihad itu pun jangan bayangan antum jihad itu harus perang, itu enggak harus. Maksudnya itu jihad itu bukan selamanya harus pakai pedang, pakai tembak, itu enggak. Kalian talabul ilmi itu, kalian mencari ilmu, menghilangkan kebodohan itu jihad. Karena orang ketika dia menghilangkan kebodohan berat enggak rasanya? Berat, butuh perjuangan, pengorbanan, jihad. Termasuk jihad fisabilillah, di antaranya apa? Talabul ilmi itu. Paham ya? Di antaranya talabul ilmi, mencari ilmu, karena kalian jihad memerangi apa? Kebodohan. Karena kebodohan itu apa? Penyakit. Kalau kalian tidak memerangi penyakit tersebut, dikhawatirkan penyakit itu akan menjalar dan merusak hati kalian. Kalau hati sudah rusak, hati sudah mati, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Tidak mengenal perkara yang baik, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Allahumma musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Jadi jihad tidak selamanya harus dengan pedang atau yang semisalnya. Terkadang jihad dengan qaul, dengan ucapan, berdakwah. Terkadang jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan artikel. Ahlus sunnah, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu minal khairat mannan 'ala man a'tauhu wa la adza biqaulin aw fi'lin yush'iruhu bitafaddul 'alaihi." Kemudian orang yang menginfakkan hartanya tadi tidak mengikuti
tidak mengiringi dengan apa yang mereka infakkan berupa kebaikan-kebaikan manan. Manan tadi ingat ya, manan itu harapan. Jadi ketika dia infak itu tidak diiringi dengan harapan agar dibalas. Apa maksudnya ya? Wala tamnun apa? Tastaksir. Jangan engkau memberikan pemberian tapi ingin berharap agar dibalas yang lebih banyak atau yang semisalnya. Jangan. Alaman atau jangan punya harapan agar dibalas oleh orang yang kalian atau mereka sudah memberikannya. Wala adzan, jangan pula diiringi dengan apa? Gangguan, biqaulin, dengan ucapan, au fi'lin ataupun perbuatan yus'iruhu bitafaddul alaih, yang memberikan kesan apa? Seakan-akan dia barakallahu fikum orang yang lebih utama atau yang semisalnya, diutamakan atau ditinggikan dan semisalnya. Jangan. Jadi jangan antum memberi sesuatu itu ingin dibilang dermawan, itu jangan juga. Ya murni mau dibilang dermawan enggak dermawan, ngasih belilah gitu loh. Paham ya? Karena disebutkan dalam sebuah ungkapan para ulama Ahlus Sunnah, barakallahu fikum, kam min amalin qalilin yukabbiruhu an-niyah atau tukabbiruhu an-niyah. Dalam artian betapa banyak amalan yang sedikit tapi yang membuat besar itu niatnya. Maksudnya amalnya sedikit tapi dengan niat yang ikhlas jadi besar pahalanya. Wa kam amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang besar tapi apa? Tusaghiruhu niyah, tapi yang membuat kecil niatnya. Amalnya besar, nyumbang masjid enggak tanggung-tanggung, bukan 1 M tapi berapa? Lebih dari 1 M. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, hancur. Paham ya? Jadi kecil amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kata al-mufassirun, orang-orang yang seperti ini lahum sawabuhumul azim 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut di barakallahu fikum di hadapan mereka, fima yastakbirunahu min amril akhirah, terhadap perkara yang mereka akan hadapi nanti berupa perkara akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih ala syai'in, terhadap sesuatu fatahum fi hadid dunya, terhadap sesuatu yang terluputkan dari dunia ini. Kenapa? Karena dunia sudah kami sebutkan dan kalian semuanya sering mendengar dunia itu hanya sekali saja. Dunia berapa kali? Sekali saja. Antum Yusuf ya namanya. Setelah dunianya apa kira-kira? Akhirat. Benar, setelah dunia akhirat. Namun akhirat yang pertama kali, manazilul akhirat, tahapan akhirat yang pertama kali apa? Alam barzah, alam kuburan. Enggak ada dunia lagi. Enggak ada dunia kedua, itu enggak ada. Yang ada perang dunia kedua, itu udah lewat ya. Kalau dunia kedua itu enggak ada. Paham ya? Kalau dunia emang sekali toh. Oleh karena itu apa? Jangan takut, jangan sedih kalau cuman perkara dunia terlewatkan, tapi khawatirlah kalau perkara akhirat yang terluputkan. Paham ya? Karena perkara akhirat itu sebagai penentu. Dalam artian kita hidup di dunia ini kan sebagai barakallahu fikum manusia dan juga hamba yang harus mencari amalan untuk dipanen di akhirat nanti. Karena dunia itu diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia, antum? Dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Kita diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita. Barakallahu fikum. Terbalik ya. Kalau kita diciptakan untuk dunia berarti berlomba-lomba mencari dunia. Paham ya? Dunia diciptakan untuk kita, untuk sebagai sarana beribadah. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Beda atau sama? Beda. Kalau kita diciptakan untuk dunia berarti ambisi kita dunia terus. Paham ya? Kalau ambisi kita dunia terus enggak pernah kenyang. Paham ya? Enggak pernah kenyang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manhuman la yashba'an. 2 perkara yang orang enggak akan kenyang selama-lamanya. Pertama, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya ilmu enggak akan kenyang. Yang kedua, wa manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang ambisi kuatnya dunia enggak akan kenyang juga. Enggak akan kuat, enggak akan kenyang. Sudah Masya Allah dapat gaji sepekan 1 M, pengennya 2 M. Paham? 1 pekan 1 M, bayangkan itu. Contoh saja itu ya. Kalau ambisi dunia enggak akan cukup dia. Paham ya? Tapi orang yang santai, tenang, ahlus sunnah, dia cukup dengan apa yang ada. Kelihatannya kehidupannya tenang, tentram, walaupun hutang ada gitu loh. Paham ya? Yang jelas, barakallahu fikum, kalau orang itu merasa cukup dengan apa yang ada, cukup dia.
Itu ingat baik-baik itu ya. Kalau merasa cukup dengan sesuatu yang ada, cukup. Tapi kalau dia tidak merasa cukup, kurang terus. Walaupun kaya bayangkan. Karena kurang terus. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah yang disabdakan dalam hadis yang sahih, "Lau kana libni Adam wadiyan." Kalau seandainya Bani Adam memiliki 2 lembah min dhahabin, lembah emas, bukan perak. Kalau perak masih bisa dikatakan murah harganya, emas ini. 2 lembah emas bayangkan. Labtagha tsalisani, saya dia mencari yang ketiganya. Kenapa? Tamak, rakus terhadap dunia. Nah, tapi nanti kira-kira kalau sudah meninggal dunia apa yang akan memenuhi mulutnya? Tanah. Kata Rasulullah, wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Harta yang berlimpah-limpah 3 lembah emas tadi itu enggak akan mengikuti dia dalam kuburan. Yang menyertai dalam kuburannya apa? Adalah amalannya, dunia, keluarganya akan pulang semuanya. Ya kan? Karena apa? Yatsba'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara. Apa saja? Amalannya, hartanya, dan keluarganya. Itu pun 3-tiganya pulang lagi ke kampung. 2. Apa yang pulang? Harta dan keluarganya. Yang menyertai dalam kuburannya apa? Amalannya, bayangkan tuh. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang pulang kembali lagi itu 2. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya, adapun amalnya tetap senantiasa menyertai si mayit tersebut. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Ini tafsiran yang kita baca pada saat ini insyaallah taala. Berikutnya kita baca pada pertemuan yang selanjutnya ayat yang ke-263 dari surat Al-Baqarah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.